Halo, apa kabar? Mudah-mudahan kalian sehat semua ya. Bagaimana perasaan kalian setelah belajar di rumah? Mudah-mudahan tidak membosankan. Nah, kali ini Ibu akan mengajak kalian belajar tentang noda dan karat. Noda itu apa? Noda adalah kotoran yang menempel di pakaian yang tidak bisa dibersihkan dengan pencucian biasa. Jadi yang tergolong noda adalah kotoran yang menempel di pakaian dan tidak bisa dibersihkan. Itulah yang namanya noda. Nah, untuk mengetahui noda itu apa, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah kita harus tahu noda itu berasal dari mana, atau istilahnya adalah origin of stain. Noda itu berasal dari mana? Karena noda itu bisa berupa darah, bisa berupa getah, bisa berupa cairan makanan, dan lain sebagainya. Jadi kita harus tahu dari mana noda itu. Kalau misalnya noda itu beraroma, kita masih gampang mencari. Setelah itu, setelah kita tahu asal noda, kemudian kita juga harus melihat noda itu menempel di pakaian yang berasal dari serat apa. Jadi, cara menghilangkan noda jangan sampai merusak seratnya itu sendiri. Kalau kita tahu asal serat, maka kita akan lebih mudah menanganinya. Karena untuk serat tertentu tidak tahan dengan bahan pembersih noda tertentu. Jadi kalian harus paham ya serat kain ya. Untuk serat kain kalian bisa melihat di bab-bab sebelumnya. Kemudian bagaimana kalau kita mau membersihkan noda tapi kita nggak yakin apakah noda itu setelah kita hilangkan warnanya menjadi pudar, warna kain itu. Maka kita harus tes warna. Jadi kita harus tahu pakaian itu luntur atau tidak. Kalau pakaian luntur, maka susah kita ya menghilangkan noda. Tetapi kalau pakaian tidak luntur, itu akan lebih gampang lagi. Bagaimana cara mengetesnya? Yaitu pertama, pakaian kita basahi, kemudian kita gosok di pakaian yang berwarna putih. Kalau warna pakaian yang akan kita bersihkan itu pindah, maka artinya pakaian itu luntur. Kalau tidak, berarti kita bisa melakukan pembersihan noda. Yang berikutnya, kita bisa mengetahui noda itu dari warna dan bentuk noda. Misalnya, warna merah itu bisa darah, bisa pewarna. Jadi kita harus tahu ya. Kemudian tekstur atau kondisi linen. Apakah nodanya itu kaku, lembut, halus, atau kasar? Kalau kaku, darah, kering itu kaku. Ya, kalau lembut misalnya cairan sirup itu lembut, tetap lembut. Kasar, untuk bahan makanan jelas kasar. Kemudian kita bisa tahu noda juga dari bau. Misalnya bau amis itu bisa darah, bisa kotoran manusia, dan sebagainya. Kemudian kita bisa juga tahu noda itu berasal dari apa kalau kita lihat lokasi. Misalnya kalau noda itu berada di ketiak, biasanya itu adalah bahan-bahan pengharum seperti parfum. Ya, semoga jelas ya dari sini. Kita lanjut. Jenis-jenis noda. Noda itu ada 3 jenis. Yang pertama adalah noda-noda yang timbul. Noda yang timbul itu bisa kita raba permukaannya. Misalnya cat. Ketika kena di pakaian kita, cat itu akan timbul. Akan terasa bila kita raba. Lipstik juga sama ya. Kemudian noda yang terserap. Noda tersebut masuk ke noda tersebut masuk ke serat kain. Contohnya adalah minuman, tinta, dan lain-lain.
tidak bisa diraba tetapi bisa dilihat karena dia terserap. Kemudian noda campuran. Noda campuran itu noda yang menyerap di pakaian, terserap di pakaian, sekaligus meninggalkan permukaan, timbul. Seperti contohnya darah. Darah itu bisa kita raba, terasa kaku, tetapi juga cairan darah itu juga akan menyerap ke dalam pakaian. Oleh karena itu biasanya noda darah yang sudah meresap ke dalam pakaian kemudian mengering itu akan lebih susah dihilangkan. Kemudian noda bisa diklasifikasikan menjadi 8. Ya, yang pertama adalah noda yang larut di air. Noda yang larut di air bisa dihilangkan dengan cara pencucian biasa. Kemudian pengotor yang bersifat asam atau acid soil. Apa pengotor yang bersifat asam itu? Mari kita lihat supaya kalian lebih jelas. Nah, pengotor yang bersifat asam kebanyakan dari buangan manusia atau limbah manusia. Kemudian juga produk makanan. Jenis ini gampang sekali dihilangkan atau dibuang dengan alkali dengan menambahkan bahan kimia yang berlawanan pH-nya. Ya, kalau nodanya asam, maka kita harus mencari bahan pembersih yang bersifat basah. Jadi pH-nya berlawanan. Kemudian pengotor yang bisa direaksikan dengan enzim atau enzim reaktif soil. Tidak semua enzim dapat bereaksi dengan jenis pengotor. Jenis enzim yang digunakan pada produk laundry antara lain. Yang pertama protease. Protease ini bereaksi dengan pengotor jenis protein. Jadi kalau pakaian kalian ada kotoran misalnya, kena kotoran manusia, kotoran hewan, lakukan pencucian dengan bahan-bahan pembersih yang mengandung protease. Kemudian lepase adalah enzim yang bereaksi dengan pengotor minyak alam. Jadi kalau ketumpahan gemuk misalnya atau oli, carilah bahan pembersih yang mengandung lipase. Kemudian amilase adalah bahan pembersih yang bereaksi dengan pengotor jenis kanji atau starch. Kemudian selulose adalah enzim yang bereaksi dengan serat kain atau fibri. Kemudian yang keempat, pengotor yang dapat diemulsikan atau emulsifiable soil. Minyak mineral dan gemuk itu biasanya langsung hilang ketika proses sabunisasi dengan bahan pembersih yang mengandung alkali dan surfaktan. Pengotor tersebut akan terpecah membentuk butiran-butiran yang sangat kecil oleh bahan-bahan pengemulsi. Jadi kalau kalian mencuci, kemudian ketika kalian giling dengan bahan pembersih yang mengandung ini tadi, mengandung emulsifiable soil, itu dia bentuknya akan bulat-bulat kecil-kecil keluar. Itulah pengotor yang keluar ya. Kemudian pengotor yang lembab atau khusus atau inert atau particulate soil. Noda-noda khusus yang sulit tidak akan larut dengan air atau tidak akan bereaksi dengan bahan kimia pembersih apapun. Tetapi harus dilepaskan dengan gaya mekanik dan penghancuran menjadi partikel-partikel yang oksigennya lebih kecil. Ya, contoh adalah noda semen. Noda semen itu tidak bisa dibersihkan dengan pembersih apapun, ya. Oleh karena itu harus dihancurkan.
Nah, surfaktan dan fosfat yang kompleks dapat mempersingkat waktu yang dibutuhkan untuk melepas pengotor padat dari linen. Ya, misalnya pasir, karbon, semen, dan lain sebagainya. Nah, pengotor yang dapat dioksidasikan atau oxidizable soil. Nah, bahan kimia seperti klorin dan oksigen bleach adalah oksidator yang umum digunakan di laundry. Noda-noda yang dioksidasikan termasuk beberapa pewarna, bakteri, dan linen yang hangus. Nah, jamur tidak termasuk pengotor yang dapat dioksidasikan. Pengotor yang dapat direduksi atau reducible soil. Kebalikan kimia untuk oksidasi adalah reduksi. Walaupun reduksi dapat menyebabkan kelunturan, noda-noda yang tidak dapat dioksidasi direduksi. Contoh-contohnya adalah macam-macam pewarna dan besi. Itu menggunakan bahan pembersih yang mengandung yang bisa mereduksi. Kemudian pengotor yang harus disabunkan atau saponifable soil. Noda yang berasal dari lemak alam, nabati, dan hewani dapat dilepaskan dengan cara penyabunan. Lemak akan bereaksi dengan alkali pada proses pencucian dan membentuk sabun. Akan lebih mudah larut dalam air bila dibandingkan dengan gemuk dan oli. Nah, kalian sudah semakin paham bukan? Selanjutnya adalah bahan pembersih apa saja yang bisa digunakan untuk menghilangkan noda. Yang bisa ditemui di pasaran sejauh ini adalah bahan-bahan pembersih pabrikan seperti Ingo, Targo, Rasgo, Bongo, Yellowgo, solvent swab, degasting agent, asid, dan bleaches. Ya. Bahan-bahan pembersih ini berada di pasaran. Tetapi tentu saja harganya agak mahal. Nah, bagaimana kalau kalian tidak punya bahan pembersih ini? Kalian bisa menggunakan bahan-bahan alam yang ada di sekitar kalian seperti jeruk nipis, lera, ya, dan lain sebagainya. Nah, untuk ini Ibu tidak akan jelaskan karena ini adalah bagian dari tugas kalian nanti. Bagaimana cara membersihkan pakaian yang terkena noda? Ada tahap-tahapannya. Nah, setelah kalian tahu noda itu apa, jenisnya yang seperti apa, klasifikasinya bagaimana, pembersih noda atau produk-produk pembersih noda yang ada di pasaran itu apa saja. Nah, sekarang kalian membahas tentang proses pembersihan, belajar tentang proses pembersihan. Untuk proses pembersihan, langkah-langkahnya bisa kalian lakukan secara sederhana maupun secara kompleks. Nah, bagaimana cara membersihkannya? Bisa 3 cara. Yang pertama adalah proses pencucian dengan menggunakan mesin pencuci. Yang kedua, bisa melakukan proses pencucian dengan cara dry cleaning, ya. Ini ada bahan kimianya khusus ya, mesin khusus dry cleaning. Yang ketiga, kalian juga bisa melakukan proses pencucian secara manual atau dengan tangan. Nah, bagaimana menurut kalian? Bisa mengerti bukan? Bila kalian belum mengerti, kalian bisa melihat modul yang sudah Ibu unggah di Edmodo dan di WA. Kalian bisa pelajari, kemudian kerjakan tugas yang ada di modul itu. Nah, secara singkat, tugas kalian adalah mengidentifikasi noda yang biasa ada di pakaian, kemudian dilakukan pembersihan dengan cara apa, menggunakan bahan pembersih apa.
Kalau dengan bahan kimia namanya apa, kalau pembersih alam bagaimana. Itu tugas kalian. Oke, selamat belajar.